Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina as-siyam li'ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para pemirsa syiar Ramadan Al-Hariyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita alhamdulillah dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung dan penuh dengan keberkahan. Syahrun adimun mubarakun, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat. Allah banyak memberikan rahmat dan juga ampunan. Syahrul awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Yaitu bulan yang awalnya itu bulan rahmat dan juga pertengahannya sebagai bulan ampunan dan akhirnya bulan pembebasan dari siksa api neraka. Para pemirsa syiar Ramadan Al-Hariyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mempunyai hikmah tersendiri, hikmah tertentu. Ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita juga mempunyai hikmah tertentu. Paling tidak ada 3 hikmah yang dapat dari kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu ibadah yang bersifat spiritual atau faedah atau hikmah ruhiyah, dan juga hikmah atau faedah yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu faedah ijtimaiyah dan faedah atau hikmah atau manfaat yang berkaitan dengan fisik, dengan kesehatan, faedah ihya. 3 faedah inilah yang didapat dari ibadah puasa. Faedah ruhiyah atau spiritual yaitu bahwa ibadah puasa dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Kita manusia ini semuanya mempunyai 3 nafsu atau 3 jiwa. Yang pertama yang disebut dengan nafsul ammarah bisu', dan yang kedua nafsul lawwamah, dan yang ketiga nafsul mutmainnah. Nafsu ammarah atau nafsu ammarah bisu' itu nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat maksiat,
untuk berbuat dosa. Oleh karena itulah maka nafsu ini harus dikendalikan. Manakala tidak dikendalikan, kita akan melakukan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para pemirsa PR Ramadan Al-Hiriyah yang dimuliakan oleh Allah SWT, nafsu yang kedua yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu yang sebetulnya dia kalau melakukan satu kejahatan mencela. Namun meskipun begitu, ia tetap tergelincir pada keburukan, pada kejahatan, dan juga pada perbuatan maksiat. Oleh karena itulah maka nafsu ini perlu dikendalikan agar tidak tergelincir, agar kita tetap pada jalan yang benar, tidak melakukan kesalahan-kesalahan, dan tidak juga melakukan kemaksiatan. Dan puasa dapat mengendalikan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Asyan junnatu, yang artinya puasa adalah perisai. Jadi nafsu yang selalu bergejolak, nafsu yang selalu dinamis, yang selalu tarik-narik antara berbuat baik dan berbuat buruk, itu dapat dikendalikan dengan puasa. Dan itu puasa sangat efektif untuk mengendalikan itu, karena kita dilatih untuk menahan nafsu selama 1 bulan Ramadan lamanya. Para pemirsa syiar Ramadan Al-Hiriyah yang dimuliakan oleh Allah SWT, nafsu yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu inilah nafsu yang telah mencapai satu ketenangan. Nafsu yang hanya merasa tentram dengan mengingat Allah. Dan inilah tingkat nafsu atau tingkat jiwa manusia yang paling tinggi, yang biasanya dicapai oleh orang-orang yang sudah mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Para pemirsa syiar Ramadan Al-Hiriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping hikmah atau faedah yang bersifat spiritual itu atau ruhiyah, juga puasa mengandung hikmah ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan, yaitu bahwa dengan berpuasa kita dilatih, dididik, digembeng untuk mempunyai jiwa sosial, mempunyai jiwa kasih sayang, jiwa solidaritas kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Dan puasa sangat efektif untuk mendidik kita menjadi untuk mendidik kita ke arah jiwa yang mempunyai jiwa kasih sayang itu. Karena puasa bukan hanya teori, namun praktik langsung. Kita lapar dan haus,
dan dapat merasakan bagaimana menderitanya orang yang kehausan, orang yang kelaparan, dan orang yang berkekurangan. Para pemirsa acara hariah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di samping itu, puasa juga mengandung faedah kesehatan. Karena dengan berpuasa, kita akan beristirahat yang setiap hari mengunyah makanan, dan demikian juga pencernaan kita akan dapat beristirahat sehingga dapat pulih kembali. Puasa juga dapat mengurangi kolesterol, kemudian juga lemak-lemak yang ada di tubuh kita, hingga dengan berpuasa lemak-lemak kita akan semakin berkurang dan kolesterol kita juga berkurang. Dan itulah sebetulnya yang menjadi pangkal penyakit banyak orang terkena kencing manis atau diabetes, terkena darah tinggi, terkena penyakit ginjal dan seterusnya. Itu diakibat oleh kolesterol dan lemak-lemak yang dapat menghalangi jalannya darah atau peredaran darah di tubuh kita. Dan dengan puasa, lemak-lemak itu, kolesterol itu dapat berkurang sehingga peredaran darah lancar. Oleh karena itulah maka tubuh kita menjadi sehat. Oleh karena itulah maka Nabi pernah bersabda, "Sumu tasihhu," puasalah kalian maka kamu akan menjadi sehat. Demikian, semoga bermanfaat. Oleh karena itu mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan kita melaksanakan puasa, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diharapkan dari tujuan ibadah puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, yang juga akan berfaedah bagi kita, baik itu yang sifatnya spiritual maupun yang sifatnya sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan tubuh kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.